dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Hukum Bisnis semester 1. Pemaknaan tentang Pancasila dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama saya akan menjelaskan sejarah yang dalam pemaknaan Pancasila dari sila kedua. Sila ini lahir karena ada pengalaman dari para pahlawan yang telah mengalami penjajahan dan ketidakadilan. Hal ini tentu akan kesadaran pentingnya penghormatan bagi terhadap kemanusiaan. Lalu terdapat dasar filosofi dalam pemaknaan sila kedua berlandaskan pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki keseluruhan hakikat dan manfaat yang sama di hadapan Tuhan. Selanjutnya ada pengaruh nilai universal. Pengaruh nilai universal mengacu kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara global, namun tetap disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia. Yang bagian ketiga itu makna dari sila kedua. Situ ada 3 makna ya. Yang pertama seperti yang tertera di situ, yang bermakna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai sesama lain. Jadi tidak ada saling diskriminasi satu sama lain. Yang kedua, seperti yang ditulis ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang dan latar belakang seseorang. Ini sama dengan yang pertama tadi kesimpulannya. Yang ketiga, karena itu kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai sesama lain. Pokoknya dari ketiga makna ini saling berhubungan. Nah, selanjutnya tuh kita di sini ada perilaku yang berdasarkan sila yang kedua. Nah, yang pertama itu menghormati hak asasi warga negara. Gimana sih caranya biar menghormati hak asasi warga negara? Nah, ada 2 di sini, yaitu tidak menyebarkan berita hoax yang dapat merugikan masyarakat ataupun pemerintah. Nah, karena kan kita di sini udah sering lihat di media sosial, tadi Twitter, tadi Instagram kan segala macam banyak berita-berita yang harus kita double check, kita harus pahami lagi berita-beritanya, takutnya cuma buatan AI loh. Sekarang AI udah serem, kayak kebakaran di LA, di AI itu udah mulai sampai kayak katanya itu sampai Hollywoodnya itu kebakaran, ternyata kan sebenarnya nggak nyampe situ juga, di perumahan-perumahannya aja. Terus 2 di sini ada membayar pajak tepat waktu. Nah, di sini tuh kalian pasti udah diajarin kan, kalian tuh harus diajarkan membayar pajak kepada pemerintah, entah pajak motor, pajak rumah, pajak tanah, apapun itulah. Nah, pajak-pajak itu bakal kemana sih? Bakal balik lagi kepada rakyat, bakal balik lagi pada kita. Seperti yang kita bisa lihat di Jakarta, sudah ada MRT, LRT, pembangunan, bahkan sudah ada yang dari HI ke Blok M, itu sangat membantu pekerja-pekerja yang mau main ke sana pun makin gampang gitu, naik transportasi umum. Nah, yang ketiga itu ada menjaga keutuhan NKRI. Di sini tuh menolak segala bentuk diskriminasi yang dapat memecah belah negara. Nah, siapa di sini masih suka ngatain temennya ya? Yang masih suka iseng, tapi isengnya iseng bercanda yang keterlaluan, yang lo hitam lo gitu, itu tuh ya. Itu udah sih udah nggak terlalu bagus ya untuk bercandaan kalau udah sampai kayak gitu. Terus mendukung persatuan dalam keberagaman tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Nah, di sini kan kita menghadapi Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita tuh di sini entah dari timur, entah dari Kalimantan, dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, semuanya tuh kita bisa bersatu sebagai Indonesia gara-gara persatuan itu. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana sih cara untuk memelihara sila yang kedua? Yang pertama tuh ada kita harus menghormati hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Dan yang kedua ada bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga berperilaku santun dan beradab sesuai norma masyarakat. Dan yang keempat ada membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Yang kelima ada menjunjung etika dan moral dalam berinteraksi
kasih. Ada pertanyaan dari kita nih, nanti kalau ada hadiah lucu-lucuan aja, ada hadiah dari kita. Bisa jawab pertanyaan soal hadiah. Coba dong sebutin contoh penerapan sila kedua di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Ada apa aja? Contoh penerapan sila kedua di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, nanti kan sekolah tuh nanti di lingkungan tempat tinggal. Nah, maju. Di sini maju. Boleh maju. Boleh nih. Kedua, Pak. Saya Oscar Otara. Kayak jadi contoh penerapan di contoh penerapan sila kedua di lingkungan rumah ini. Contoh penerapan sila kedua di lingkungan rumah itu ya kita saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya ada gotong royong di rumah atau kerja bakti bersama di rumah, kita harus saling membantu. Terus kalau ada tetangga atau di lingkungan rumah yang sedang sakit, kita harus saling membantu walaupun dia itu beda agama, beda suku atau beda ras, kita harus saling membantu karena kita manusia yang punya adab dan manusia yang saling punya nurani dan moral. Terima kasih atas kesempatannya. Ada lagi gak nih contoh penerapan sila kedua di tempat tinggal kalian? Boleh maju lagi kalau ada. Tambahin lagi. Ada Nama saya Samna Novika. Saya mau mengatakan jawaban Oscar. Yang pertama kita harus adil karena kan sesuai dengan bunyinya. Terus juga kita saling menghormati satu sama lain anggota keluarga. Terus juga harus sopan dan santun kepada anggota keluarga. Kita harus menghargai setiap apa yang dilakukan oleh keluarga kita. Apa pengaruh pemerintah dalam penerapan sila kedua? Kemudian dari sedasi tugas kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.